Alexa, aku harus berterima kasih padamu karena telah menggunakan semua kekuatanmu untuk membantuku masuk ke daftar nominasi penghargaan Top 10 Model Award, kata Siren mengawali percakapan. Apa kau tahu berapa banyak dukungan yang berhasil kuterima dalam waktu sesingkat ini? Jadi, maksudmu kau masih menggunakan nama Ayu Gani untuk membuat pemberitaan tentang dirimu sendiri, tentang kau yang menjadi supermodel internasional, begitu? Alexa menunjukkan seulas senyum penuh makna. Senyum ini sukses membuat Siren kesal bukan main, dan membuat Shirley mengepalkan tinjunya. Dia sangat ingin mengeluarkan mata gadis itu hingga keluar dari sarangnya. Ya Tuhan, apakah itu model Asia? Alexa, ya, ini Alexa, benar dia. Cepat, ayo wawancara dia. Selesai berbicara, Alexa langsung bergerak melewati bahu Siren. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan pertanyaan wanita itu. Sekelompok wartawan asing tampak bergegas ke arah Alexa, dan untuk menghindari mereka, dia harus segera meninggalkan Siren dan yang lainnya, dan keluar dari hotel. Sayangnya bagi Siren, tidak ada yang memperhatikannya. Ayo, kita juga harus pergi. Justin melingkarkan lengannya di sekitar Siren. Di ibu kota mode Amerika ini, karena dia terlalu sibuk merencanakan pesta pertunangannya, Justin tidak tahu alasan yang membuat Siren sama sekali tidak menerima perhatian. Namun, tentu berbeda dengan Shirley yang sudah tahu segalanya dengan jelas. Ya Tuhan, Alexa ada di sini. Alexa akhirnya muncul. Alexa, Alexa. Suasana di lokasi perayaan makan malam langsung dipenuh kegembiraan segera setelah Alexa memasuki tempat itu. Sedangkan terhadap Siren yang berada di belakang Alexa, tidak ada yang menyadari bahwa dia ada di sana. Melihat ini, Siren mencemooh dalam hati. Mereka berdua muncul di majalah yang sama. Bagaimana mungkin Alexa begitu populer, sementara dia, tidak ada seorang pun yang menyebut namanya. Alexa sungguh licik, dia pasti telah membayar para penggemar ini untuk meningkatkan ketenarannya. Setelah itu, Emma melihat ke arah Alexa dari atas panggung. Dia juga menyadari kehadiran Siren. Tanpa bersikap bias, dia lalu mengundang keduanya untuk naik ke atas panggung. Namun, terima kasih, semuanya sudah datang. Para pahlawan dari edisi Secret saat ini ada di depan kita. Izinkan saya memperkenalkan model sampul depan kita, Alexa Geraldine dan Siren Anderson. Mendengar nama Alexa, semua orang tidak terkejut. Meskipun namanya belum menyebar hingga ke ujung bumi, foto dan berita tentangnya telah berhasil membuat semua orang terkesan. Di sisi lain, Siren Anderson. Siapa dia? Para wartawan di bawah panggung saling memandang dengan bingung. Meskipun edisi majalah ini terbilang sukses dan mereka telah melihatnya berulang kali, mereka tidak pernah menyadari bahwa di sampul depannya ada orang lain selain Alexa. Jadi, ketika Emma memperkenalkan Siren, semua orang menjadi bingung. Siapa itu? Oh, aku ingat sekarang. Dia pasti yang memegang tangan Alexa sebagai bagian dari lokasi syuting. Kupikir dia adalah bagian dari backdrop. Lihat, bukankah dia terlihat seperti pejalan kaki khas Amerika? Astaga, jika aku tidak melihat lagi aku tidak akan menyadarinya. Sekarang aku melihatnya dengan hati-hati. Bagaimana dia cukup malu untuk berdiri di samping Alexa, dunia mereka terpisah. Mendengar diskusi para wartawan, ekspresi Siren berubah. Dia sama sekali tidak menyangka, selain membeli penggemar, Alexa juga telah menginstruksikan para pegawai ini untuk memberitahukan nama baik dan mempermalukannya. Jadi, dia berbalik menghadap Alexa dan menyampaikan keluhannya. Alexa, apa maksudmu dengan memfitnahku? Kau pikir kau bisa menutupi kehebatanku? ... Kau memandang dirimu terlalu tinggi. Alexa menoleh dan tersenyum dengan tenang. Siren berdiri di panggung dengan canggung. Dia yakin bahwa semua orang di bawah panggung adalah orang-orang Alexa.
Dia bahkan mengacungkan jarinya pada mereka dan bertanya dengan belak-belakan, "Kalian dibayar berapa oleh Alexa untuk memujinya dan memberiku begitu banyak kritikan? Hah? Apa kalian tidak bisa berpikir?" Emma menatap Alexa, mendengarkan terjemahan kalimatnya dari asistennya. Setelah itu, dia langsung menghampiri Siren dengan penuh emosi dan berkata, "Aku mengundangmu kemari untuk menghormati dan menghargai kontribusimu. Miss Siren, apa seperti ini sikap profesionalmu? Beraninya kau menyinggung para wartawan di acara publik seperti ini? Mereka semua diorganisir oleh Alexa. Jika tidak seperti itu, lalu kenapa mereka hanya memperhatikan dia dan berusaha mempermalukanku?" Siren berbisik. Setelah mendengar terjemahan, seringai muncul di wajah Emma. "Awalnya, karena hari ini adalah hari yang layak untuk dirayakan, aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi, Miss Siren, asal kau tahu, aku belum pernah menemukan majalah yang menampilkan dua model di sampul depan mereka, di mana model yang satu menjadi topik terpanas pemberitaan, sementara yang lainnya menerima 0 penyebutan. 0. Apa kau tahu apa artinya itu? Artinya, termasuk orang yang hadir di sini, siapapun di Amerika atau bahkan di belahan dunia lainnya yang telah melihat majalah ini, tidak ada yang menyadari keberadaanmu." Penerjemah pun menerjemahkan perkataan Emma untuk Siren, kata per kata. Setelah mendengar terjemahannya, wajah Siren seketika memucat. "Mustahil. Ini pasti konspirasi antara kalian berdua. Semua ini pasti perbuatanmu." Sulit bagi Siren untuk mempercayai yang didengarnya. Dia jelas ada di sampul depan majalah itu. Bagaimana mungkin dia tidak menerima satu pun pemberitaan? Yang dikatakannya tidak mungkin benar. Apa kau tidak menyadari kemampuanmu sendiri? Sebelum terbitan ini dirilis, kami sudah siap untuk menerima bahwa di sana kau hanya akan menjadi kontras. Tapi siapa sangka, alih menjadi kontras, kau menukik turun hingga berada pada level di mana kau dianggap sebagai bagian latar belakang, tanpa sedikit pun meninggalkan jejak keberadaan. Emma mengambil salah satu salinan majalah Secret dan menyerahkannya pada Siren. Jika bukan karena menghadiri acara makan malam ini, Siren masih akan mengakui keberadaannya sendiri. Tapi setelah mendengar semua orang menyebutnya sebagai bagian dari latar belakang, kepercayaan dirinya runtuh. Alexa sangat mahir beradaptasi dengan sekitarnya sehingga Siren dibuat terlihat seperti bagian dari latar belakang. Lebih dari itu, mata Alexa begitu hidup sehingga tatapan arogan Siren terlihat tidak bernyawa jika dibandingkan dengan Alexa. Inilah alasan yang membuat nama Siren tidak disebut satu kali pun. Karena tidak ada yang menyadari bahwa dia hidup. Siren memegang majalah itu sementara dia bergerak mundur beberapa langkah. Jika bukan karena Justin menahannya, dia pasti sudah jatuh dari panggung. Kudengar, di Indonesia ada artikel yang membandingkanmu dengan Ayu Gani. CK, jika aku adalah dirimu, aku akan bersembunyi di Amerika selama sisa hidupku, karena aku akan terlalu malu untuk kembali ke sana. Siren tampak seolah baru saja tersambar petir. Pikirannya kosong sementara matanya menatap fotonya di sampul majalah itu. Mustahil, sebelumnya, semua orang memuji kemampuannya, dia tidak mungkin lebih buruk dibandingkan Alexa. Ini tidak mungkin, Alexa pasti telah melakukan sesuatu di belakangnya, pasti. Alexa, aku tidak menyangka kau akan mensabotasku dengan cara ini. Siren menuduh Alexa dengan marah. Justin memelototi Alexa, demi balas dendam, kau benar-benar menghalalkan segala cara. Apa, balas dendam? Alexa tersenyum manis. Presdir Justin, beritahu padaku, orang seperti diriku yang tidak punya latar belakang kuat dan tidak memiliki manajer kelas atas untuk membantuku, yang bahkan harus merelakan pakaiannya direbut dari tangannya, sejauh mana aku bisa mengakali kalian? Kau, apa aku yang membuat namanya tidak disebut satu kali pun?
Jelas sekali bahwa penyebabnya adalah dirinya sendiri yang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Ah benar, apa aku juga yang membuatnya terlalu malu untuk kembali ke Indonesia? Bukankah kalian sendiri yang tanpa malu menggunakan ketenaran orang lain untuk meningkatkan ketenarannya? Jika kalian menganggap ini sebagai balas dendam, maka balas dendamku yang sesungguhnya baru akan kalian rasakan setelah ini. Selesai berbicara, Alexa dan Emma saling memandang satu sama lain sebelum Emma menyambut perwakilan dari ISN dan meminta mereka naik ke panggung. Dua pria asal Prancis yang bertubuh tinggi dan berwajah tampan berjalan di atas karpet merah menuju Alexa dan Emma. Mereka saling berpelukan ramah sebelum berpaling kepada para tamu dan mengatakan, "Dengan senang hati kami umumkan, Alexa Geraldine akan menjadi juru bicara ISN untuk wilayah Asia." ISN, sebuah brand ternama asal Prancis yang sudah memiliki sejarah panjang selama seabad. Ternyata, setelah memutuskan untuk terjun ke pasar internasional, mereka memilih Alexa sebagai spokesperson mereka untuk seluruh wilayah Asia. Sebagai perbandingan, kesepakatan yang Siren terima dari hasil menggunakan ketenaran orang lain, meskipun jumlahnya tidak sedikit, tidak satu pun dari mereka yang memiliki anggaran besar ataupun peringkat tinggi di Indonesia. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan brand internasional ternama. Wajah Siren menjadi semakin pucat, tubuhnya terasa seperti hancur oleh bobotnya sendiri. Jika kabar mengenai insiden di Amerika tersiar hingga ke Indonesia, kesepakatan murahan ini pun mungkin tidak akan bisa dipertahankannya. Alexa, kapan kau menerima kesepakatan ini? Apa kau tidak tahu bahwa hal semacam ini harus diputuskan setelah melewati persetujuan perusahaan? Justin bertanya pada Alexa dengan marah di depan semua orang. Alexa berbalik dan menatap Justin saat dia mengatakan, "Kontrak dengan ISN sudah dilihat oleh para petinggi perusahaan, aku hanya lupa mengatakannya padamu." Mereka semua menyetujuinya. Mengenai kapan aku menerima kesepakatan ini, tentu saja saat kau dan Siren sedang sibuk mempersiapkan pesta pertunangan kalian dengan mesra. Sementara aku sibuk bekerja, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak tahu bagaimana menjadi CEO Sandiga Entertainment, kau bisa menyerahkan jabatanmu pada orang lain. Ada banyak orang yang menginginkan posisimu. Kenapa memandangku begitu? Apa ini kau anggap sebagai balas dendam juga? Ucap Alexa. Justin, mulai sekarang, izinkan aku memberimu peringatan. Jika kau terus melindungi Siren, Sandiga Entertainment pada akhirnya akan menyerah padamu. Lanjut Alexa. Ketika Alexa sudah naik tinggi di atas Siren, pemegang saham Sandiga Entertainment tidak senang dengan keputusan Justin, selalu menimbulkan masalah bagi Alexa, bahkan di acara publik seperti ini. Alexa mendukung brand internasional merupakan langkah maju yang besar untuk Sandiga Entertainment. Sudah cukup buruk bahwa dia tidak mendukungnya. Dia bahkan pergi untuk mencemarkan nama baik Alexa demi Siren. Di atas segalanya, karena mereka memiliki harapan yang tinggi untuk Siren, mereka telah membuang waktu dan energi untuknya. Pada akhirnya, tidak ada hasil dari Secret, dan dia bahkan tidak menerima sebutan apapun. Dia pergi ke Amerika dengan kedok berada di panggung yang sama dengan Alexa. Pada akhirnya, dia hanya menjadi bagian dari latar belakang. Apakah ini tingkat keterampilan Justin membual tentang yang sebanding dengan Ayu Gani? Tidak perlu dikatakan, pada saat ini, Siren supermodel internasional dengan masa depan yang menjanjikan akan jatuh ke kedalaman jurang dan menjadi ditinggalkan. Dia dibayangi oleh Alexa begitu banyak, orang bahkan berpikir dia tidak hidup. Siapa yang akan mencari seseorang yang tampaknya menjadi bagian dari latar belakang? Shirley memelototi Alexa dengan ganas. Dia tidak pernah berpikir, ketika mereka sedang bersantai, Alexa berhasil menerima kesepakatan dengan brand Prancis yang terkenal itu, meningkatkan jarak antara dia dan Siren sejauh ribuan mil.
Sebagai seorang manajer, ini adalah pertama kalinya dia tidak tahu bagaimana menghadapi seorang seniman. Setelah masalah Secret ini, popularitas dan status Alexa akan meningkat, sedangkan Siren akan pergi ke arah yang berlawanan. Awalnya, semua yang diinginkan Emma adalah makan malam perayaan sederhana, tetapi sebaliknya, itu sekarang berubah menjadi tempat pertempuran internal Sandiga Entertainment. Jadi, dia memanggil penjaga keamanan untuk mengawal Siren keluar dari hotel. Namun, dia dihentikan oleh Shirley. Kita bisa menunjukkan diri kita. Alexa, kau kejam. Tidak peduli seberapa kejamnya dia, itu adil. Tapi, tidak masalah jika Alexa memenangkan pertempuran ini atau menandatangani kesepakatan dengan ISN, itu tidak cukup. Bahkan melihat ketiga orang yang dikirim tanpa daya itu tidak cukup. Justin masih presidir Sandiga Entertainment dan Siren belum terdorong sepenuhnya ke kedalaman, jadi pertunjukan yang lebih mengesankan belum akan datang. Setelah meninggalkan hotel, Siren berlutut di tanah tercengang. Pada saat ini, adegan tak berdaya ini ditangkap oleh Kenzie yang sedang menunggu Alexa di mobilnya. Dia mengamankan rekaman di ponselnya. Siren hanya menerima pukulan kecil, dan dia sudah tidak bisa mengatasinya. Di antara kegelapan, Siren dan yang lainnya tidak bisa melihat Kenzie sama sekali. Yang bisa mereka lakukan hanya berdiri dengan ekspresi yang menyiratkan kebencian yang mendalam, menggunakan semua jenis cacian dan makian untuk mengeluh tentang Alexa. Dari posisinya yang tersembunyi, Kenzie mengamati ekspresi mereka yang dipenuhi ketidakberdayaan dan dia menyunggingkan seulas senyum sinis. Beraninya mereka menghina istrinya. Jika dia tidak mendengarnya, mungkin tidak masalah, tapi karena dia terlanjur mendengarnya secara langsung, maka keberuntungan pasti tidak berpihak pada mereka. Dalam kegelapan itu, Kenzie mengangkat ponselnya dan menghubungi Gilang. Gilang, bantu aku mencari tahu agensi yang mempekerjakan Shirley. Baik, Presdir. Gilang menjawab dengan cepat. Sebelum meninggalkan Amerika, dia tentu perlu meninggalkan oleh untuk Shirley. Bagaimanapun, dia telah melakukan begitu banyak hal pada Alexa, termasuk menipunya agar datang jauh ke tempat ini untuk menjadi batu pijakan bagi Siren. Dia memikirkannya. Apa yang akan dia lakukan adalah setelah Alexa memenangkan pertarungannya melawan mereka. Jadi itu tidak akan dianggap mengganggu bisnisnya, bukan? Di antara makan malam perayaan yang ramai dan penuh warna, Alexa berusaha mempertahankan senyumnya sementara dia membaur dengan para tamu dan wartawan. Karena dia tidak ingin Kenzie menunggu terlalu lama, dia mengatakan bahwa dirinya tidak enak badan sebagai alasan untuk meninggalkan makan malam itu di tengah jalannya acara, lalu membawa Davina dan Natalie pergi bersamanya. Begitu keluar dari pintu masuk utama hotel, Alexa langsung melihat Lisa yang sedang berdiri di antara kegelapan. Pria ini, yang selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, sepertinya selalu mengabaikan identitasnya sendiri dan rela hati menunggunya di antara berbagai sudut tersembunyi. Davina dan Natalie yang tidak ingin menjadi penonton, memutuskan untuk kembali ke villa dengan naik taksi, meninggalkan Alexa sendirian untuk naik ke mobil Kenzie. Kenzie menatap Alexa yang berjalan mendekatinya. Melihat bahunya masih dalam keadaan terbuka, dia segera melepas jasnya dan menaruhnya di pundak Alexa. Apa kau lupa meminta Natalie menyiapkan jaket untukmu saat kau meninggalkan villa pagi ini? Jika aku meminta Natalie untuk menyiapkan jaket, apa aku masih memiliki kesempatan untuk memakai jaket yang mengandung kehangatanmu? Alexa tersenyum. Sebelum melanjutkan, bukankah jaket milik Presdir Kenzie Leonard tidak bisa dengan mudah dikenakan oleh siapapun? Kenzie benar-benar merasa dikalahkan oleh gadis itu saat dia menggenggam tangannya yang sedingin es dengan penuh perhatian dan mengantarnya masuk ke dalam mobil. Ayo pulang. Begitu sampai di villa, Alexa mendapati bahwa suasana di seluruh tempat itu telah berubah.
Kamar tidurnya ditutupi dengan bunga, bunga segar, dan lilin. Lilin wangi tampak menyala di seluruh sudut rumah. Kenzi memeluk Alexa dari belakang dan meletakkan sebuah ciuman di punggungnya. Ini untuk merayakan kepulanganmu dengan membawa kemenangan. Beberapa hari terakhir ini, kau belum mendapatkan istirahat malam yang cukup. Karena kita akhirnya punya hari libur. Suara Alexa terdengar agak tersendat. Bagaimana jika malam ini kau beristirahat? Besok, kita akan terbang pulang. Dan setelah itu, kau akan kembali sibuk. Maka dari itu, jika kau merasa bersalah, kenapa kau tidak memijatku saja nanti? Alexa melihat sekeliling, menikmati aroma yang memenuhi udara. Dia lalu meraih lengan Kenzi dan mendorongnya ke tempat tidur. Lalu, dengan minyak esensial yang dia dapatkan dari Natalie, dia menuangkannya sedikit ke tangannya dan mulai memijat punggung Kenzi dengan lembut. Tubuh Kenzi selalu layak untuk dibicarakan, karena memiliki bentuk yang bagus dan padat. Namun, disebabkan beratnya pekerjaan yang harus dilakukannya selama beberapa hari terakhir ini, otot-ototnya menjadi sangat tegang. Alexa merasa sedikit kesal pada dirinya sendiri. Sejak menikahi Kenzi, sepertinya dia tidak menghabiskan cukup banyak waktu untuk merawat kesehatannya. Aku akan introspeksi diri, Alexa mengingatkan dirinya sendiri. Kenzi tidak mengerti apa yang ingin Alexa introspeksi, jadi Kenzi mengeluarkan suara bernada bertanya. Mulai sekarang, aku berjanji akan merawatmu dengan baik. Sejak insidennya dengan Justin, Alexa belajar untuk menghargai semua yang dia miliki. Dia sudah kehilangan terlalu banyak. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebut apapun lagi darinya, terutama Kenzi. Mendengar perkataannya, Kenzi segera berbalik dan menariknya ke dekat dadanya. Dari apa yang kulihat, kurasa justru kaulah yang lebih perlu diperhatikan. Tapi, mengenai introspeksi, kau memang perlu melakukan sedikit introspeksi. Sayang, aku menginginkanmu. Alexa memandang Kenzi, matanya jernih dan tulus. Aku juga menginginkanmu, tapi kau harus melakukannya dengan pelan-pelan. Pasangan ini sangat sinkron dalam hal ini. Alexa tidak pernah berpura-pura, dan Kenzi tidak mencoba mempermainkannya. Semua yang mereka lakukan murni berdasarkan hasrat dan cinta mereka terhadap satu sama lain. Alexa Geraldine memulai tren Asia, suatu keberhasilan yang besar di Eropa dan Amerika. Alexa menekan siren, membuatnya menjadi latar belakang fotonya. Alexa menjadi spokesperson ISN, menjadi model yang layak difavoritkan di pasar barat. Semua ini merupakan berita utama yang terpampang di seluruh pemberitaan harian Indonesia. Alexa yang selalu rendah hati saat dirinya terus-menerus diinjak oleh siren, akhirnya menggunakan dirinya yang paling profesional untuk mengalahkan siren dalam sekejap. Dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk menunjukkan kepada semua orang apa itu tren Asia yang sejati. Dan berkat bantuan Secret dan ISN, status Alexa tidak lagi berada di level yang sama seperti saat dirinya baru tiba di tanah Amerika. Tentu saja, selain penggemar di luar negeri, para penggemarnya di Indonesia juga bersorak-sorai atas hasil mengesankan yang dicapai Alexa. Sewaktu Davina mengatakan kepada semua penggemar untuk yakin pada Alexa, hal itu berhasil membangkitkan kembali kepercayaan diri di dalam hati banyak penggemar sementara mereka menunggu kemenangannya dengan sabar. Dan seperti yang diharapkan, Alexa tidak mengecewakan mereka. Dia benar-benar bangkit, tidak lagi membiarkan siapapun melihatnya sebagai model lawas. Setelah membaca berita itu, Shirley dan Siren langsung menghancurkan semua yang bisa mereka lihat. Kepopuleran Alexa tidak hanya menandakan bahwa Siren telah gagal, namun hal itu juga menandakan bahwa mulai sekarang, mereka tidak mungkin bisa menekannya lagi. Di sisi lain, Siren yang semula dipuji dengan begitu tinggi dan bahkan dibandingkan dengan Ayu Gani, mengalami nasib yang sebaliknya.
Bagaimana dia akan kembali ke Indonesia dengan semua rasa malunya? Seorang model yang dipotret untuk sampul depan majalah, sama sekali tidak mendapatkan perhatian dan menjadi latar belakang Alexa. Lelucon ini pasti akan dibicarakan selama bertahun-tahun ke depan. Sudah cukup, kalian berdua tolong berhenti menghancurkan barang. Kepala Justin mulai terasa sakit karena melihat kelakuan keduanya. Jauh di dasar hatinya, emosinya bahkan lebih rumit dibandingkan Siren dan kakak Shirley-nya. Para pemegang saham di Sandiga Entertainment baru saja menekannya. Mereka tidak senang dengan kegigihannya dalam memberikan sokongan terhadap Siren. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak tenaga dan sumber daya pada Siren, pada akhirnya, hanya untuk menerima hasil yang mengejutkan. Tidak ada pemberitaan, ini jelas bukan karena Siren kurang beruntung melainkan karena Alexa terlalu kuat. Sebagai pebisnis, yang terpenting bagi mereka adalah keuntungan. Jika Justin terus-menerus seperti ini, mereka tidak akan duduk diam dan membiarkannya begitu saja. Justin, bagaimana jika kita meminta bantuan Mama? Shirley menyarankan untuk mencari bantuan pada mama mereka. Namun sesungguhnya Justin tidak pernah menyebut nama mamanya karena dia merasa bahwa mamanya memang seseorang yang tidak cukup berharga untuk dibicarakan. Sejak kematian papanya, mamanya tidak sanggup mengatasi kesepiannya, jadi pada akhirnya dia memecah belah sebuah keluarga yang bahagia dan menjadi istri seorang sutradara. Selama bertahun-tahun, mereka hampir tidak saling menghubungi satu sama lain, terutama setelah mamanya menjadi mama tiri seseorang. Masalah ini, kita bicarakan lagi setelah pulang ke Indonesia, Justin menjawab dengan tidak sabar. Justin, jangan katakan kau sedang menyalahkanku. Shirley bisa merasakan kekesalan Justin dari gaya bicara ya. Justin, memang benar bahwa akulah yang merencanakan segalanya, tapi menurutmu, memangnya untuk siapa aku melakukannya? Segalanya aku lakukan untuk kalian. Siren sendiri yang tidak berhasil memenuhi harapan kita. Bagaimana bisa kau menyalahkanku karena itu? Kenapa bukannya si Alexa yang kau salahkan? Tidak lama setelah Shirley berbicara, ponsel di tangannya berdering. Begitu melihat bahwa panggilan itu berasal dari perusahaannya, dia buru menstabilkan emosinya dan menjawab, "Halo? Shirley, King berada dalam masalah. Dari mana saja kau?" Tanya orang di sisi lain telepon itu. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu menyibukkan dirinya dengan urusan orang lain, sampai dia tidak memperhatikan artisnya sendiri. Akibatnya, anggota girl band wanita asuhannya yang baru ini mulai terkenal, kedapatan menggunakan obat terlarang oleh penggemar mereka sendiri. Mengumpulkan ketenaran bukanlah pekerjaan mudah. Namun dalam semalam, semuanya hancur. Lebih buruk lagi, saat semua ini terjadi, Shirley tidak terlihat bersama mereka. "Presdir, aku, mulai besok dan seterusnya, kau tidak perlu datang untuk bekerja lagi. Dan aku akan memastikan bahwa namamu tercatat di dalam daftar hitam industri hiburan di Amerika." Begitu mendengar hal ini, pikiran Shirley seketika menjadi kosong. "Sebelum meledak Presdir, biar aku jelaskan." "Memangnya apa yang harus dijelaskan? Kau menggunakan sumber daya yang disediakan oleh perusahaan untuk membantu saudaramu. Apa kau pikir kami tidak akan tahu? Secret seharusnya menjadi salah satu sumber daya kita. Jika yang muncul di sampul depan terbitan itu adalah salah satu model kita sendiri, tren Asia seharusnya telah berada di bawah kendali kita. Tapi apa yang justru kau lakukan? Shirley, siapkan kompensasimu karena kau telah melanggar kontrakmu." Usai berbicara, orang yang berbicara dengan Shirley langsung menutup teleponnya, sama sekali tidak memberikan kesempatan pada Shirley untuk menebus dirinya sendiri. Shirley tercengang saat lengannya terkulai lemas. Mulutnya terus-menerus menggumamkan kata yang sama,
sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Karirku sudah berakhir. Petik 2 titik titik titik. Kak, apa yang terjadi? Semua ini karena kau. Shirley berteriak dengan sekuat tenaga. Karena kau, aku dipecat. Selain itu, aku juga harus membayar kompensasi sebesar $10 juta karena melanggar kontrakku $10 juta Amerika. Justin dan Siren terperangah. Mereka tidak menduga bahwa konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tidak hanya itu, namaku juga akan masuk ke dalam daftar hitam. Apa kalian tahu apa artinya? Artinya, di sini, di Amerika, aku tidak akan bisa mencari nafkah lagi. Semua usaha yang kulakukan selama bertahun-tahun menjadi sia-sia dengan begitu saja. Setelah Shirley selesai berteriak, dia terkulai dan jatuh ke lantai dengan memprihatinkan. Pada saat ini, dalam dirinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Kenapa dia membantu saudaranya yang tidak berguna ini? Kenapa dia membantu Siren melawan Alexa? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.